Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik aja ya dan dilimpahkan rezekinya. Video aku kali ini akan menceritakan alur dari film yang berjudul The Range. Biar nggak lama-lama buang kuota kalian, langsung aja yuk kita nonton bareng. Pada film yang memiliki judul asli Yeon Gasi ini, dikisahkan Korea Selatan digemparkan dengan kasus kematian ribuan manusia, di mana rangkaian jasad yang membusuk ditemukan mengambang nyaris di seluruh penjuru negeri. Tak ayal hal tersebut membuat pihak kepolisian kalang kabut untuk mengungkap kasus tersebut. Terlebih hasil rekaman CCTV yang ada menambah kadar misteri dari film tersebut, di mana para korban yang tewas berlarian menceburkan diri mereka ke sungai. Pihak pemerintah kemudian memberlakukan situasi darurat dan membuat penelitian ilmiah besar-besaran untuk membuat formula obat penawarnya. Cerita diawali dengan sebuah keluarga kaya yang sedang berekreasi di Taman Impian Jaya Ancol. Selesai menikmati semua wahana, sebelum pulang mereka tak lupa makan-makan. Tapi mungkin karena kelelahan atau emang karena lapar, keluarga itu terlihat makan dengan sangat lahap. Sesampainya di rumah, si bos yang bernama Dr. Kim juga terlihat sama. Orang itu juga terlihat minum sangat banyak. Ia mengatakan cuaca yang panas membuatnya kehausan. Dan setelah berbasa-basi sebentar dengan si bos, Jayuk segera pulang. Tapi sesampainya di rumah, ia juga keheranan karena ia mendapati istri dan kedua anaknya juga terlihat sedang makan. Padahal saat itu sudah malam. Seharusnya mereka sudah tidur. Istrinya yang bernama Gyung Seon mengatakan, mungkin karena nafsu makan anak-anaknya sedang bagus, jadi biarkan saja. Dan Jayuk pun kemudian masuk ke kamarnya dan tidur. Keesokan harinya, seperti biasa Jayuk pergi bekerja ke kantornya, yang adalah sebuah perusahaan farmasi. Jayuk sudah merasa bosan bekerja di kantornya itu, karena seringkali ia harus mengerjakan hal-hal di luar tanggung jawabnya. Bahkan seringkali ia harus pulang larut malam. Dan saat Jayuk pulang, kembali ia keheranan dengan tingkah keluarganya yang selalu makan dalam porsi besar meskipun hari sudah larut. Cerita kemudian beralih ke sepasang muda-mudi yang sedang jogging di pagi hari. Si cowok tiba-tiba kebelet pengen pipis. Namun ia sangat terkejut saat ia melihat sebuah mayat di sebuah kali kecil. Berita penemuan mayat itu pun kemudian menjadi heboh. Adik dari Jayuk yang bernama Jaipil yang adalah seorang detektif sangat terkejut melihat kondisi mayat yang sangat mengerikan. Mayat itu pun kemudian diotopsi. Dokter ahli yang menangani kasus itu mengatakan bahwa dari ciri-cirinya sepertinya mayat itu mengalami dehidrasi yang hebat sebelum meninggal. Dan dari riwayatnya disebutkan jika si mayat sering kehausan sebelum meninggal. Dan ternyata kejadian itu tidak hanya terjadi di daerah itu saja, tapi hampir di berbagai wilayah Korea. Kyung Seon kemudian memberitahukan berita mengerikan itu kepada suaminya Jae-hyuk. Tapi sepertinya si suami tak peduli. Ia justru merasa keheranan dengan anak-anaknya yang makan dalam jumlah cukup banyak akhir-akhir ini. Jae-hyuk kemudian berpamitan untuk pergi bermain golf dengan si bos. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Dr. Kim tampak sangat kehausan. Tapi berapapun air yang diminumnya, rasa hausnya tak juga hilang. Dr. Kim bahkan tiba-tiba berlari dan menceburkan diri ke danau di dekat lapangan golf. Namun tak berapa lama, ia tampak kesulitan bernapas dan mati dengan tubuh mengering dengan ciri-ciri kematian yang sama dengan korban sebelumnya. Jae-hyuk pun segera pulang.
Di sisi lain, Cepil dan timnya sedang menyelidiki kasus itu. Mereka menduga bahwa semua itu disebabkan oleh air yang barangkali tercemar atau semacamnya. Mereka mendatangi sebuah tempat wisata dengan sungai yang jernih. Ia bertanya kepada pengelola apakah air ini melewati pabrik kimia atau pabrik apapun. Tapi si pengelola mengatakan bahwa air di sungai itu sangat sehat. Hingga malam pun tiba. Tapi penelitian yang dilakukan oleh Cepil belum selesai, hingga ia pun memutuskan untuk bermalam di mobilnya. Namun pada malam hari, saat ia tidur, ia seperti mendengar banyak orang yang berjalan di sekitaran mobilnya. Namun rasa capeknya membuat ia tak memperdulikannya. Hingga pada pagi harinya, ia pun sangat terkejut mendapati sungai yang kemarin sangat jernih kini dipenuhi banyak mayat bergelimpangan, dan ia pun segera melaporkan hal itu ke markasnya. Ternyata kejadian tidak hanya di sungai itu saja, namun hampir di seluruh Korea terjadi hal serupa. Pemerintah pun segera bersidang untuk mengambil keputusan. Hingga akhirnya polisi mendapat laporan yang terjadi di sebuah apartemen, di mana di sana polisi menemukan seseorang yang meninggal dengan berendam di bathtub, dan dari tubuhnya keluar cacing-cacing besar yang sangat banyak. Para ahli pun kemudian melakukan penelitiannya. Mereka menyimpulkan bahwa cacing-cacing itu adalah cacing rambut, parasit yang biasanya berada di tubuh serangga. Hanya saja kini mereka menggunakan manusia sebagai inangnya. Dan itu adalah kasus baru. Dari hasil penelitian, mereka juga menemukan bahwa air di mana ditemukan mayat itu sudah dipenuhi oleh telur-telur cacing. Pemerintah pun segera meminta kepada warganya melalui televisi untuk sementara agar menjauhi air. Dan mereka juga meminta kepada warganya yang mengalami gejala dengan makan dan minum dalam jumlah banyak, harap segera melapor. Jae-yuk yang mengetahui gejala itu terjadi pada anak dan istrinya, merasa panik dan segera membawa mereka ke rumah sakit. Sementara itu, para ahli masih berdiskusi bagaimana caranya mengatasi cacing-cacing itu. Karena ternyata cacing-cacing itu menempel pada usus seperti pembuluh darah, sehingga tidak mungkin dilakukan tindakan operasi. Dan ternyata ada sebuah kasus di mana obat cacing biasa tidak bisa digunakan atau malah bisa membuat orang yang terserang semakin parah. Keesokan harinya, wabah itu semakin meluas. Banyak sekali orang yang masuk ke dalam air dan lalu mati mengering. Jae-yuk yang mengetahui pengumuman pemerintah mengenai itu terus menjaga anak dan istrinya yang semakin kalap ketika melihat air. Hingga akhirnya Jae-pil kembali bertemu dengan pengelola tempat rekreasi air itu lagi. Orang itu sambil menangis menceritakan kepada Jae-pil sesaat sebelum bencana nasional itu melanda Korea. Dia mengatakan bahwa pada suatu malam, saat ia sedang berada di sungai itu, ia melihat beberapa pria dengan pakaian serba hitam melepaskan anjing-anjingnya yang kemudian memasuki air dan mati. Namun ia tak melaporkan kejadian itu, karena keesokan harinya adalah hari libur dan itu adalah hari yang ramai pengunjung. Ia tak menyangka bahwa itu adalah awal dari segala malapetaka. Banyaknya korban jiwa membuat semua warga yang terdampak diisolasi di dalam sebuah gedung, tak terkecuali dengan Kyung-seon dan kedua anaknya. Dan pemerintah belum menemukan obat untuk mengatasi penyakit mematikan itu. Hingga akhirnya
terdengar kabar seseorang yang sembuh dari penyakit itu. Petugas pun kemudian berdatangan. Kepada petugas, orang itu mengatakan bahwa ia telah minum sebuah obat bernama Windasol. Setelah melakukan sedikit penelitian, pemerintah pun segera mengumumkan nama obat itu kepada warganya. Tapi anehnya, ternyata obat itu sudah tidak ada di pasaran. Selidik punya selidik, ternyata Windasol sudah ditarik dari pasaran karena kurang laku. Pemerintah pun kemudian mengumpulkan semua produsen obat untuk memproduksi obat itu. Namun ternyata perusahaan farmasi yang membuat Windasol telah menjual saham perusahaannya ke perusahaan asing, dan mereka tak mau membocorkan resep obat itu. Sementara kini keadaan orang-orang yang terinfeksi semakin mengkhawatirkan. Mereka memberontak untuk masuk ke dalam air. Jayuk yang semakin panik akhirnya mendapat kabar baik dari temannya di perusahaannya bekerja. Ia mengatakan bahwa ia menemukan sepaket Windasol, namun ia harus menyiapkan sejumlah uang yang cukup banyak. Jayuk yang tak peduli lagi segera meluncur ke pabriknya, dan dia pun mendapatkan obat itu. Namun saat akan segera pulang, ia melihat seorang ibu yang menangisi bayinya yang sekarat. Karena tak tega, Jayuk pun kemudian memberikan sebagian obatnya kepada ibu itu. Namun sayang, ternyata seorang yang sedang mengantri obat melihat Jayuk memberikan obat itu, dan mereka pun kemudian berbondong-bondong menyerangnya, sehingga ia pun kehilangan obatnya. Di sisi lain, pemerintah Korea sedang mengadakan rapat dengan pemilik pabrik Windasol. Mereka meminta kepada orang itu untuk membocorkan resepnya atau pabriknya akan ditutup. Namun rupanya orang itu kekeh tak mau memberikannya. Ia justru mengatakan kepada pemerintah untuk membeli sahamnya, sehingga pemerintah secara otomatis juga memiliki resepnya. Presiden pun berpikir keras dengan penawaran itu. Sementara itu, Jayuk yang masih belum menyerah akhirnya terhubung dengan seseorang yang memiliki obat Windasol, dan ia pun segera menuju ke sebuah apartemen. Namun sayang, di saat bersamaan polisi datang menggerebek tempat itu, dan orang itu membuang obatnya ke dalam kloset. Sementara itu, orang-orang yang diisolasi keadaannya semakin memburuk. Cacing-cacing keluar dari tubuh mereka dengan ukuran yang sangat besar. Intinya, diisolasi atau enggak, mereka akan tetap mati juga karena obatnya belum juga ditemukan. Namun rupanya keberuntungan masih berpihak kepada Jayuk. Ia mendapat kabar dari adiknya Jaipil bahwa ia telah menemukan tempat penimbunan obat itu. Jayuk yang mendengar itu segera meluncur ke sebuah pabrik lama tempat obat itu disembunyikan. Dan benar saja, bertumpuk-tumpuk kardus Windasol ada di sana. Namun saat keduanya akan mengambil obat itu, tiba-tiba ruangan itu ditutup dan seseorang melemparkan sebuah api yang membakar habis kardus obat itu. Dan mereka berdua juga terjebak di dalamnya. Beruntung seorang detektif wanita kekasih Jaipil mengikuti mereka dan menyelamatkan mereka. Dia mengendarai sebuah truk dan menabrak pintu ruangan itu. Di tengah keputusasaannya, Jayuk kemudian teringat dengan rumus-rumus kimia ketika dia masih menjadi seorang guru. Dan ia pun kemudian mendapat ide bahwa tidak harus Windasol, yang penting unsurnya sama. Ia pun segera bergegas ke pabrik untuk mengambil bahan baku obat Windasol yang tersimpan di sana.
Sementara itu, pemerintah hampir saja menandatangani pembelian saham perusahaan itu walaupun itu sangat mahal. Namun seseorang kemudian membisikkan kepada presiden mengenai ide Jae-hyuk. Dan seketika presiden membatalkan kesepakatan itu. Ia kemudian memerintahkan kepada pabrik-pabrik farmasi untuk memproduksi obat sejenis. Dan kini wabah itu pun selesai. Jae-hyuk mengajak anak-anaknya untuk bermain di Taman Impian Jaya Ancol. Dan film pun usai. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul The Rain. Semoga teman-teman terhibur ya. Aku minta bantuannya untuk subscribe ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.